Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Isyabil Haki. Saya dari lokal TBI 6A dalam mata kuliah kewirausahaan dalam penyelesaian ujian akhir semester. Di sini saya akan untuk menampilkan hasil presentasi saya yang bertemakan dalam rencana bisnis restoran dalam dapur Nusantara. Yang pertama yaitu ada yang namanya pengenalan produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan produk. Dalam dapur Nusantara ini adalah sebuah restoran yang menyajikan berbagai masakan tradisional Indonesia dengan cita rasa yang otentik dan penyajian yang modern. Menu andalan kami ini meliputi yang ada namanya rendang Padang, soto Lamongan, gudeg Yogyakarta, dan sate Madura. Restoran ini menargetkan konsumsi lokal dan turis yang ingin merasakan kekayaan kuliner Indonesia dalam satu tempat. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya rencana bisnis. Kita mulai dari yang namanya latar belakang. Dari latar belakang kami mempunyai yang namanya yaitu Indonesia ini memiliki beragam kuliner, daerah yang kaya dan kaya rasa dan budaya. Namun, belum banyak restoran ini yang menyajikan berbagai hidangan khas dari seluruh Nusantara dalam satu tempat dengan kualitas premium dan suasana yang nyaman. Dapur Nusantara ini juga hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Lalu yang B ada yang namanya tujuan. Kalau dalam tujuan kami ini ada 3 poin yang terdapat yang kami perlukan dalam restoran tersebut. 3 poin penting ini mencakup yaitu yang ada yang namanya menjadi restoran pilihan utama untuk masakan tradisional Indonesia. Lalu yang kedua ada yang namanya memperkenalkan kuliner Nusantara kepada wisatawan lokal dan mancanegara. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya mendukung ekonomi lokal dengan menggunakan bahan baku dari petani dan produsen lokal. Lalu ada yang dalam poin C yaitu tentang visi dan misi. Dalam visi dan misi dalam restoran ini yaitu kita sebut yang namanya visi terlebih dahulu. Kalau dalam kami visi ini bisa menjadi restoran kuliner terkenal atau tradisional yang paling terkemuka yang bisa mengangkat warisan budaya Indonesia secara global. Sedangkan misi kami yaitu ada 3 poin, yaitu tentang menyajikan makanan berkualitas dengan bahan lokal pilihan. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Lalu yang ketiga itu yang namanya menjadi wadah promosi kuliner Nusantara. Lalu ada yang namanya poin D tentang analisis SWOT yang terbagi menjadi 4 kategori. Kalau dalam kami, 4 kategori itu ada yang namanya kekuatan atau bisa kita sebut namanya strength. Lalu yang kedua itu ada yang namanya kelemahan atau weakness. Lalu ketiga itu ada yang namanya peluang atau opportunities. Lalu yang keempat itu ada ancaman ataupun threats. Nah, dalam kami tentang kekuatan atau strength itu ada 3 poin, yaitu biasanya kita gunakan itu untuk menu unik dan beragam. Lalu yang kedua itu bahan lokal segar. Lalu yang ketiga adalah suasana restoran yang etnik. Lalu kelemahan kami dalam restoran tersebut atau weakness ada yang namanya itu 3 poin juga. Yang pertama itu ada biaya operasional yang tinggi, perlu edukasi dari pelanggan, ataupun persaingan yang ketat. Lalu poin yang ketiga yaitu ada yang namanya peluang atau opportunities. Ada 2 poin yang harus diketahui dalam restoran kami. Dalam peluang atau opportunities itu ada yang namanya wisata kuliner yang meningkat, ataupun ada yang namanya dukungan pemerintah. Lalu poin terakhir yaitu ada yang namanya ancaman ataupun threats. Ada 2 poin yang harus diketahui. Yang pertama itu ada yang namanya perubahan tren makan cepat. Yang kedua itu fluktuasi harga bahan.
Lalu ada poin kelima yaitu atau poin E, ada yang namanya yaitu struktur organisasi. Dalam struktur organisasi ini terdapat 6 poin yang harus diketahui. Yang pertama itu ada yang namanya direktur utama, lalu yang kedua ada manajer operasional, yang ketiga itu ada manajer keuangan, yang keempat ada koki eksekutif, yang kelima ada pelayanan kasir, dan 6 ada tim pemasaran. Lanjut, ada yang namanya poin F, yaitu tentang analisis pasar. Analisis pasar ini terbagi menjadi 2 poin, ada yang namanya target pasar dan strategi pemasaran. Sedangkan target pasar itu ada 3 poin yang terdapat dalam target pasar. Yang pertama itu ada yang namanya kalangan menengah ke atas, yang kedua itu ada wisatawan domestik dan mancanegara, yang ketiga itu ada pecinta kuliner tradisional. Lalu poin strategi pemasaran juga terbagi menjadi 3 poin, yaitu ada yang namanya media sosial dan website, yang kedua itu kerjasama travel agent, yang ketiga itu ada diskon dan paket khusus. Lanjut dalam poin G atau poin ketujuh, ada yang namanya analisis produksi, terbagi menjadi 4 poin dalam analisis produksi, yaitu yang ada yang namanya dapur produksi utama di restoran, yang kedua itu ada yang namanya bahan baku dari petani lokal, bisa dari beras, rempah-rempah, dan daging. Lalu poin ketiga yaitu ada yang namanya proses masak menggunakan resep turun-temurun. Lalu poin yang keempat itu ada yang namanya sistem kontrol kualitas harian. Lanjut yang ke-8, ada poin H tentang strategi bisnis. Strategi bisnis ini kita terbagi menjadi 4 poin dalam restoran kami. Yang pertama yaitu ada yang namanya strategi diferensiasi ataupun keunikan menu daerah. Lalu yang kedua itu ada yang promosi melalui platform digital dan influencer. Lalu yang ketiga itu ada namanya program loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu ada namanya franchise dalam jangka panjang. Lalu kita masuk dalam poin I, yaitu yang namanya proyeksi keuangan ataupun tahun pertama. Dalam tahun pertama ini atau bisa dibilang proyeksi keuangan ini, kita terbagi menjadi 5 poin. 5 poin ini biasanya kita gunakan. Yang pertama itu ada yang namanya modal awal. Modal awal kami kita gunakan contoh seperti modalnya itu seperti 250 juta. Yang kedua yaitu ada namanya estimasi penjualan bulanan yang kita gunakan sebanyak 60 juta rupiah. Sedangkan yang ketiga itu ada namanya biaya operasi bulanan yang kita gunakan sebanyak 40 juta rupiah. Kalau yang keempat itu ada namanya estimasi laba bulanan. Kita gunakan itu sebanyak sekitar 20 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada namanya balik modal. Balik modal ini biasanya kita gunakan dalam kurang lebih sekitar 12 sampai 14 bulan. Lalu poin J atau poin ke-10 ada yang namanya sumber dana. Sumber dana ini kita gunakan dalam 3 poin ini. Yang gunakannya itu ada yang namanya pertama modal pribadi pendiri yang digunakan sebanyak 70%. Yang kedua itu ada namanya pinjaman bank. Pinjaman bank itu kita gunakan sebanyak 30%. Sedangkan poin terakhir itu ada yang namanya alternatif yaitu investor kuliner lokal. Lalu poin terakhir yaitu yang namanya adalah poin K, yang artinya itu rencana aktivitas dan penjualan. Ini pun terbagi menjadi 2, ada yang namanya waktu, ada yang juga namanya kegiatan. Kalau waktu itu kita gunakan dalam 7 bulan. Jadi dalam bulan pertama dan kedua, kegiatannya itu dia lebih ke riset ke pasar dan survei lokasi. Sedangkan biasanya kita gunakan bulan 3 itu biasanya untuk pengurus izin dan legalitas. Sedangkan bulan keempat dan kelima itu biasanya kita gunakan dalam renovasi tempat dan pelatihan staff. Sedangkan bulan ke-6 biasanya kita gunakan itu namanya soft opening dan promosi. Sedangkan bulan ke-7 atau bulan yang sudah jadi
Itu biasanya kita gunakan dalam grand opening. Mungkin itu saja hasil penjelasan saya tentang restoran tentang dapur Nusantara. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan disengaja maupun tidak disengaja, karena manusia tidak luput dari kesalahannya. Sekian dari saya, dari Rahmat Isyabil Haki. Mohon maaf jikalau penjelasan saya kurang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.